Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah bermain dan permainan anak yang dosen pengampunya Ibu Laili Nur Aisyah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Prinsip dan Peran Guru dalam Kegiatan Bermain Anak Usia Dini. Dan anggota dari kelompok kami yang pertama adalah Rizka Safitri, NIM 5, Linda Safira Ramadhani, NIM 9, Nur Atika Wardani, NIM 12, dan Arini Diah Rahmawati, NIM 47. Untuk pokok bahasan di materi kami, yang pertama adalah pengertian pendidik, yang kedua prinsip dalam kegiatan anak usia dini, yang ketiga prinsip dalam kegiatan bermain anak usia dini, dan yang terakhir peran guru dalam kegiatan bermain anak usia dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Safitri dari NIM 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidik atau guru. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pada ayat 1 bahwa guru adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi para peserta didik pada pendidikan anak usia dini dengan jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas pada pasal 39 ayat 2 bahwa guru merupakan tugas profesional yang memiliki tugas merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi guru ataupun pendidik pada perguruan tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip guru dalam kegiatan anak usia dini. Menurut Sabli Rizaldi tahun 2014 86 dalam prinsip-prinsip pelaksanaan pendidikan anak usia dini terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mengutamakan kebutuhan anak. Kegiatan pembelajaran pada anak harus senantiasa berorientasi pada kebutuhan anak. Anak usia dini adalah anak yang sedang membutuhkan upaya-upaya pendidikan untuk mencapai optimalisasi semua aspek perkembangan fisik maupun psikis, yaitu intelektual bahasa, motorik, dan sosial emosional. Yang kedua, belajar melalui bermain atau seraya. Belajar bermain merupakan sarana belajar anak usia dini. Melalui permainan, anak diajak untuk bereksplorasi, memanfaatkan, mengambil kesimpulan mengenai benda yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, lingkungan kondusif dan menantang. Lingkungan harus diciptakan dengan sedemikian rupa sehingga dapat menarik dan menyenangkan, sekaligus menantang dengan memperhatikan keamanan serta kenyamanan yang dapat mendukung kegiatan belajar melalui bermain. Yang keempat, menggunakan pembelajaran terpadu dalam bermain. Pembelajaran anak usia dini harus menggunakan konsep pembelajaran terpadu yang dilakukan melalui tema-tema yang harus dibangun, menarik, dan dapat membangkitkan minat anak serta bersifat konstekstual. Yang kelima, mengembangkan berbagai kecakapan atau keterampilan hidup. Mengembangkan keterampilan hidup dapat dilakukan melalui berbagai proses pembiasaan. Hal ini bermaksud agar anak belajar untuk menolong diri sendiri, mandiri, bertanggung jawab, serta memiliki disiplin diri. Yang keenam, menggunakan berbagai media atau permainan edukatif dan sumber belajar. Media dan sumber belajar dapat berasal dari lingkungan alam sekitar atau bahan-bahan yang sengaja disiapkan oleh pendidik, guru. Selanjutnya, yang nomor 7 adalah dilaksanakan secara bertahap dan berulang-ulang. Maksudnya, dalam suatu pembelajaran anak usia dini itu hendaknya dilakukan
secara bertahap. Biasanya untuk anak PAUD itu ada temanya, yaitu dari tema 1, 2, 3 yang itu bertahap gitu, dari yang sederhana kemudian ke tingkat yang lebih sulit lagi. Yang kemudian adalah berulang-ulang. Maksudnya adalah dalam suatu pembelajaran itu guru itu diharuskan untuk mengulang-ulang kembali apa yang telah dipelajari anak tersebut. Contohnya hari Senin anak menghafalkan doa sebelum makan. Kemudian hari Selasanya pagi guru harus menjelaskan lagi atau menyuruh anak untuk mengulanginya lagi. Kemudian dilanjutkan dengan tema selanjutnya gitu. Saya Dinda Sapra Ramadhani akan menjelaskan mengenai prinsip guru dalam kegiatan bermain. Yang pertama adalah memiliki tujuan yang jelas. Tentu saja dalam permainan guru harus memiliki prinsip dalam pelaksanaan pengajarannya. Salah satunya adalah tujuan. Di sini setiap anak itu juga memiliki tujuan masing-masing dalam permainannya. Jadi tergantung anak tersebut ingin melakukan apa dalam permainan tersebut. Namun secara garis besar anak bermain agar mendapatkan kepuasan karena bermain itu sendiri dapat muncul atau dapat didorong dari motivasi intrinsik anak itu sendiri begitu. Jadi guru hanya mempersiapkan tujuannya dan mempersiapkan media pembelajarannya agar tujuan tersebut tercapai, tujuan bermain tersebut tercapai. Kemudian yang kedua adalah dilakukan dengan bebas. Tentu saja dalam permainan anak usia dini itu bukan tersangkut pada suatu keterikatan. Jadi permainan anak itu biasanya tuh dilakukan secara bebas, semaunya anak tersebut sampai kapanpun, dimanapun, karena itu adalah bentuk kebebasan dalam mengekspresikan diri anak. Jadi di situ anak bisa mengekspresikan diri, kemudian bereksperimen dengan lingkungan sekitarnya. Jadi apabila suatu permainan bagi anak itu menarik, maka anak akan melakukan sesuka hatinya. Namun apabila tidak menarik, tentu anak akan menolak dan tidak akan bersedia untuk memainkannya, gitu. Jadi guru itu membebaskan saja anak tersebut dalam bermain, namun tetap dalam suatu pengawasan. Kemudian yang ketiga adalah mementingkan proses bukan hasil. Prinsip guru di sini adalah membiarkan anak bereksplorasi dengan mainannya agar anak mendapatkan hasil. Namun menurut anak itu sendiri, bermain itu tidak mementingkan hasil, tapi bermain itu adalah proses, begitu. Karena dalam bermain anak bisa disebut juga dengan belajar. Jadi bermain adalah belajar menurut anak. Artinya hasil akhir hanya untuk menentukan menang dan kalah dalam setiap permainan. Sedangkan menang dan kalah dalam permainan sudah merupakan hal yang wajar bagi anak. Akan tetapi proses yang dilakukan itulah hal yang luar biasa. Melalui proses bermain itulah anak akan dapat menjadi lebih mandiri, kreatif, dan memiliki rasa tanggung jawab. Kemudian yang nomor 4 adalah memperhatikan keselamatan. Itu hal yang penting bagi prinsip guru dalam bermain. Guru itu harus memperhatikan suatu keamanan dalam media pembelajarannya atau dalam arena bermain agar keselamatan anak itu selalu terjaga. Salah satunya yang penting adalah keselamatan anak tersebut. Jadi itu adalah prioritas paling utama bagi guru dan anak. Karena itu sebelum anak melakukan kegiatan bermain, sebaiknya guru atau pendidik dan orang tua di sekitarnya itu harus mengecek terlebih dahulu bentuk dan alat yang digunakan untuk bermain anak. Dan nomor 5
adalah menyenangkan dan dapat dinikmati. Ya, tentu saja dalam permainan itu harus dapat dinikmati dan menyenangkan. Apabila tidak dinikmati oleh anak dan tidak dinikmati oleh anak, maka mungkin saja kegiatan bermain itu tidak masuk dalam perkembangan anak. Jadi di mana dia akan tidak menyukainya dan emosinya, yaitu rasa sedih, mungkin akan terjadi di situ. Jadi kondisi yang seperti ini tidak akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi prinsip bermain harus dapat dinikmati dan memunculkan rasa gembira bagi anak. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit mengenai peran guru dalam kegiatan bermain. Yaitu yang pertama adalah guru PAUD sebagai perencana. Ya, telah kita ketahui bahwa guru itu dalam kegiatan bermain atau dalam kegiatan belajar pembelajaran itu harus merencanakan suatu perencanaan terlebih dahulu agar apa yang telah kita inginkan itu tercapai. Jadi guru sebagai perencana dalam kegiatan bermain pada anak usia dini. Jika tidak ada perencanaan dalam kegiatan bermain anak usia dini, maka kegiatan tersebut tidak dapat tercapai apa yang telah guru harapkan dan anak harapkan gitu. Misalnya ini, dalam perkembangan aspek fisik motorik anak yang kita harapkan dapat lebih baik dalam perkembangannya, tetapi karena tidak ada suatu perencanaan, maka perkembangan tersebut pastinya tidak akan maksimal. Ketika seorang guru yang menjadi perencana dalam kegiatan, tentu dia juga adalah sebagai inovator, di mana bagi seorang guru harus membuat berbagai macam permainan baru untuk mendorong anak dalam mengembangkan suatu minat serta kemampuan yang ada pada diri anak. Bukan hanya itu, guru juga memberikan suatu stimulus pada anak agar anak itu dapat bereksplorasi dengan berbagai macam permainannya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan atau dijelaskan oleh Arini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Diah, NIM 5047. Saya akan meneruskan penjelasan peran guru dalam kegiatan bermain anak usia dini. Yang kedua ada guru PAUD sebagai pendidik. Pendidik adalah orang yang telah memelihara serta memberi latihan tentang akhlak dan juga kecerdasan pikiran. Guru sangat berperan besar untuk pembentukan akhlak agar anak menjadi seorang yang teladan. Maka permainan dalam jenjang pendidikan bagi anak usia dini ini bersifat imitasi. Artinya, tingkah laku pada guru biasanya banyak ditiru oleh anak usia dini. Guru juga harus berperan dalam pembentukan sikap serta perilaku tanggung jawab agar anak didiknya dapat memahami karakteristik anak seusianya. Ketiga ada guru PAUD sebagai panutan. Guru PAUD merupakan orang yang paling dekat dengan anak didiknya. Biasanya dikatakan orang tua kedua bagi anak pada saat di sekolahnya. Oleh karena itu, sikap guru akan selalu dicontoh oleh anak didiknya pada saat di sekolah. Anak usia dini masih belum mampu menyerap perilaku mana yang baik dan perilaku mana yang buruk yang boleh dicontohnya. Guru juga harus perlu memahami bagaimana dia harus bersikap dan berperilaku yang baik di depan anak-anak, agar sikap dan perilakunya dapat dicontoh baik oleh anak. Anak biasanya paling mudah dalam memahami atau mempelajari sesuatu dengan mengamati serta meniru untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab. Cara yang paling mudah dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri anak usia dini itu sendiri adalah dengan melalui pembiasaan perilaku yang dapat diharapkan pada setiap aktivitas anak. Misalnya, rasa tanggung jawab pada anak adalah merapikan kembali suatu permainan setelah digunakannya. Yang keempat ada guru PAUD sebagai perancang pengembangan. Dalam menanamkan rasa tanggung jawab, guru harus mempunyai kegiatan yang memerlukan perancangan dalam hal pembelajaran. Semua program rancangan untuk pembentukan karakter anak perlu dirancang dengan baik dan jelas. Rancangan tersebut sudah dipadukan dengan segala kegiatan yang dilakukan anak baik di sekolah maupun di rumah. Guru merancang materi pembiasaan seperti tanggung jawab,
rasa empati, suka menolong, serta kejujuran yang sangat perlu ditumbuhkan pada anak dimulai sejak dini. Dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab, guru merancang kegiatan yang sesuai dengan anak usia dini, yaitu dengan melakukan permainan berkelompok, di mana anak tersebut dapat bertanggung jawab untuk menjaga barangnya agar tidak diambil oleh kelompok lain. Kelima, ada fasilitator dan pengajaran. Fasilitator merupakan orang yang telah memfasilitasi, sedangkan pengajaran merupakan proses atau cara mengajar seorang guru. Di dalam suatu kegiatan bermain, tidak akan berjalan lancar jika tidak ada fasilitas yang diberikan oleh guru. Guru memberikan fasilitator permainan, mulai dari alat permainan, aturan bagaimana cara bermainnya, hingga bagaimana cara pelaksanaannya. Fasilitator bukan hanya menyediakan sarana dan prasarana saja, tetapi mereka juga menyediakan layanan. Maka oleh karena itu, guru sangat berperan juga sebagai pengajar serta pelatih. Sebagai fasilitator, seorang guru harus berperan aktif, kreatif, serta dinamis. Di sini guru harus bisa berperan menjadi aktor dan juga teman untuk anak didiknya atau peserta didiknya. Yang keenam, ada guru PAUD sebagai konsultan dan mediator anak. Guru PAUD adalah orang yang dirasa paling benar oleh anak usia dini dalam hal untuk mengadu, keluhan, serta kesulitan yang dialami oleh anak. Mereka lebih dahulu menyampaikannya kepada guru dibandingkan kepada orang lain. Ketika anak dijahili oleh temannya, maka anak tersebut langsung mengadu kejahilan temannya kepada seorang guru. Guru biasanya sering dijadikan tempat bercerita dan berbagi untuk anak, karena anak akan merasa aman ketika bercerita dan berbagi kepada guru. Dan segala rahasia yang diceritakan oleh si anak kepada guru akan lebih terjaga. Karena pemikiran anak, mereka merasa dilindungi oleh orang yang lebih besar dari si anak tersebut. Guru biasanya menumbuhkan sikap tanggung jawab, jujur, dan berani kepada anak usia dini. Seperti misalnya, ketika saat anak bermain dengan temannya di lapangan sekolah, dengan tidak sengaja anak tersebut menjatuhkan temannya, maka disitulah tugas seorang guru untuk mengarahkan anak yang telah menjatuhkan temannya untuk segera minta maaf kepada temannya. Dari sanalah, guru dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab ketika anak melakukan kesalahan kepada orang lain dengan cara mudah dan sederhana yang dapat ditirukan oleh anak usia dini. Ketujuh, ada guru PAUD sebagai penilai. Dalam penilaian ini, guru sangat berperan penting dalam penilaian kegiatan bermain anak. Oleh karena itu, guru harus mengamati beberapa aspek yang berkembang di dalam diri anak itu. Dari berbagai hasil penilaian itu sendiri, guru bisa merancang model permainan apa yang harus diberikan untuk anak usia dini, yang sesuai dengan kebutuhan perkembangannya. Yang kedelapan, ada guru PAUD sebagai pengasuh. Guru berperan sebagai pengasuh dalam kegiatan bermain pada anak, karena pada dasarnya anak sangatlah bergantung pada orang yang lebih dewasa dalam melakukan sesuatu kegiatan di dalam kehidupannya. Maka, anak usia dini ini masih sangat membutuhkan peran pengasuh dalam kegiatan bermain. Misalnya ketika anak bertengkar saat bermain, lalu menangis, di situ anak masih tidak bisa mengontrol emosi di dalam dirinya. Maka disitulah peran guru adalah sebagai penasehat dan pendamai, di mana guru harus membantu anak didik untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi dengan cara menasehati anak tersebut untuk saling memaafkan satu sama lain. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.